Shalom, selamat pagi para viewers GMJ yang setia. Mari pagi hari ini kita mau sama-sama membawa hati kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita beraktivitas penuh hari ini, sebelum kita melakukan banyak hal, mari bawa hati kita lebih lagi. Kita ambil waktu yang terbaik dan membawa kerinduan yang lebih lagi untuk kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan dan mendengarkan renungan dari Tuhan Yesus sendiri. Mari bersama-sama bawa hati kita lebih lagi saat ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami mau Tuhan pagi hari ini kembali menghadap-Mu sebelum kami beraktivitas, sebelum kami melakukan banyak hal sepanjang hari ini. Hati yang penuh dengan kerinduan, hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sekalipun pagi hari ini mungkin masih banyak pergumulan, masih ada yang sakit, tapi kami mau hati kami putuskan untuk kami boleh bersyukur kepadamu pagi hari ini. Karena kami tahu kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami bergandeng tangan denganmu untuk melewati hari ini. Terima kasih Bapa, biarkan kami boleh bernyanyi dengan sukacita, hati yang limpah dengan syukur. Dengan setiap lagu-lagu yang ada, dengan renungan yang boleh akan kami dengarkan pagi hari ini. Kami bawa kerinduan kami dan kami mau datang di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari naikkan pujian ini. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Sungguh karya-Mu Tuhan indah bagi setiap kami. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Kami bawa hati kami. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kami ingin lebih lagi menyenangkan-Mu Tuhan. Melalui nyanyian pujian ini, biarlah yang terbaik kami berikan bagi-Mu. Ku datang dengan syukurku, kami bawa kerinduan kami di hadapan-Mu saat ini. Kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu Tuhan, karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus,
untuk menyembah-Mu Tuhan. Ku datang pagi ini dengan penuh kerinduan, membawa hidupku, membawa hatiku sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Ini rinduku, setiap hari, setiap waktu masuk dalam hadirat-Mu, penuh dengan syukur, limpah dengan pujian hanya kepada-Mu, sebab kami tahu Engkau satu-satunya Tuhan kami yang penuh kasih, yang memelihara setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari terus bawa kerinduan-Mu di hadapan-Nya. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, biarlah kami terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Mari gandeng tangan kami, mari Tuhan, biarkan kami terus boleh menyambut hari ini dengan sukacita di hati. Berjalan bersama. Kami bawa terus kerinduan kami di hadapan-Mu. Kami bawa pergumulan kami bawa masalah kami bawa keluarga kami Tuhan di hadapan-Mu pagi ini. Biarkan Tuhan mengangkat tangannya untuk memberkati hari kami. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Biarkan mulut kami, hati kami terus limpah dengan syukur Tuhan. Kalau firman-Mu boleh mengatakan, bersyukurlah senantiasa. Pagi hari ini kami mau putuskan, apapun kondisi kami Tuhan, untuk kami boleh terus bersyukur. Untuk kami boleh menyatakan terima kasih Tuhan, betapa Tuhan mengasihi setiap kami. Karena kami boleh ada pagi hari ini, kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Kami boleh berdiri, kami masih boleh menghirup nafas kehidupan. Itu semua karena Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus bersyukur di hadapan-Mu. Kami mau bawa hati kami. Yesus. Di tengah badai hidup, ku punya Tuhan yang membelaku. Saat ku tak berdaya, Kau di pihakku. Terima kasih Tuhan. Bela di dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu, kami terus mau rasakan dekat dengan-Mu Tuhan. Ku rasakan dekat padamu. Hanya di dalam-Mu ku takkan goyah. Ada kekuatan yang baru. Ku bersyukur padamu Bapa. Kami percaya kami punya Tuhan yang setia. Engkau yang setia berjalan
biarlah sepanjang hidup kami, sepanjang hari ini, apapun yang kami hadapi, kami mau terus mengucap syukur padamu. Di tengah badai hidup, ku punya Tuhan yang membelaku. Amin. Thank you Tuhan. Saat ku tak berdaya, Kau di pihakku. Kami mau nyatakan Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu, ku rasakan dekat padamu. Hanya di dalam-Mu ku takkan goyah. Ada kekuatan yang baru. mari bersyukur. Ku bersyukur padamu Bapa. Engkau Tuhan yang setia, Engkau yang setia berjalan bersamaku. kami tahu kekuatan kami Kekuatanku hanya ada hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu Bapa. Sungguh Engkau yang setia, Kau yang setia berjalan bersamaku. kami mau nyatakan Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. biarlah sepanjang hidup kami, sepanjang hari ini Tuhan, selalu ku bersyukur. mari terus bersyukur. Nyatakan ku bersyukur. Ku bersyukur padamu Bapa. Engkau yang setia, Kau yang setia berjalan bersamaku. kami tahu kekuatan kami, Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. mari nyatakan dengan kekuatan-Mu. Mari bersyukur bersama-sama. Ku bersyukur padamu Bapa. Mari pegang janjinya, karena Tuhan kita setia. Engkau yang setia berjalan bersamaku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Kekuatanku hanya di dalam-Mu.
nyatakan dengan penuh iman bahwa kekuatan kita hanya ada di dalam Dia. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku sungguh kekuatanku hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Kami bersyukur sebab di dalam setiap ucapan syukur kami ada pengharapan baru, ada kekuatan yang baru, dan ada berkat-berkat yang baru. Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih. Mari bersyukur, mari bersyukur, mari bersyukur. Nyatakan terima kasih, nyatakan terus bahwa Tuhan baik, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memelihara hidup kami, Tuhan yang menjagai, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengerjakan segala yang baik dalam hidup kami. Nyatakan terima kasih, terima kasih Tuhan, sebab tangan-Mu tak pernah Kau lepaskan. Engkau yang terus menggandeng, tak pernah Kau biarkan aku berjalan sendiri. Sungguh hanya Tuhan tempat kami bersandar, tempat kami berteduh, tempat kami mengadu segala beban hidup kami. Terima kasih Engkau yang selalu mengulurkan tangan-Mu, memberikan pertolongan. Engkau berikan telinga-Mu, Engkau sendengkan telinga-Mu bagi kami, untuk kami dapat berkeluh kesah, untuk kami dapat mengadukan segala perkara hidup kami. Engkau tak pernah bosan Tuhan, Engkau tak pernah berpaling dari setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Yes, Engkau menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau tak pernah jauh dari kami. Engkau tak pernah memalingkan wajah-Mu dan pergi dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu Tuhan, tak pernah bosan pada setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Mari terus nyatakan syukur-Mu, mari terus nyatakan terima kasih. Sekalipun mungkin berat, mungkin sekalipun kita tidak bisa mengucap syukur, tapi nyatakan terus terima kasih. Percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam setiap ucapan syukur. Terima kasih. Kami mau terus nyatakan Tuhan pelihara kami. Kami mau terus nyatakan Tuhan jagai hidup kami, Tuhan jagai keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan sembuhkan,
Tuhan pulihkan. Tuhan terus jamah setiap kami yang saat ini sedang sakit. Terima kasih. Begitu besar kasih-Mu, begitu nyata cinta-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarkan kami terus mencari wajah-Mu Tuhan. Biarkan kami terus merasakan hadirat-Mu saat ini. Karena Tuhan tidak pernah berpaling dari setiap anak-anak-Nya. Tuhan memberikan telinganya bagi setiap kami untuk mendengarkan setiap keluhan, mungkin setiap omelan kami, setiap curhatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau selalu ada Tuhan. Kau selalu ada bagiku. Thank you Jesus. Saat ini ku datang bersujud di hadapan tatamu Tuhan. Saat ini ku datang menyembah. Kami cuma mau meninggikan Engkau. Namamu kami mau angkat tangan bagi-Mu Tuhan. Engkaulah batu keselamatanku. Engkau kota benteng kami, kota benteng dan perlindunganku. Yes, amin Tuhan. Saat ku di dalam kesesakan, kami tahu janji-Mu. Ku tahu janji-Mu selalu teguh. Dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Kami mau datang bersimpuh di hadapan-Mu. Kami mau bawa Tuhan setiap keluh kesah kami di hadapan-Mu. Saat ini ku datang bersujud di hadapan tatamu Tuhan. Kami datang saat ini ku datang menyembah. Yes, kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku. Terutama saat kami dalam kesesakan, saat ku di dalam kesesakan, kami mau pegang terus janji-Mu Tuhan. Ku tahu janji-Mu selalu teguh, dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Kami mau nantikan lawatan-Mu, untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku, dan ku sembah, Kau. Kami merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan.
Curahkanlah anugerah-Mu bagi, dan ku sembah, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku, dan ku sembahkan, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku, dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Kami nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Mari curahkan anugerah-Mu bagi, nantikan lawatan-Mu, untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Nantikan lawatan-Mu, kami nantikan jamahan-Mu. Biarlah Kau curahkan kekuatan yang baru di saat kami mengangkat hati kami, saat kami angkat tangan kami. Curahkan anugerah-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkanlah Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, menantikan berdiam diri dalam hadirat-Mu. Bersungguh ku merendahkan diri di hadapan-Mu, sebab kami tak berdaya, sebab kami bukan siapa-siapa tanpa-Mu yang hadir di dalam hidup kami. Bawa kami terus masuk menikmati kasih-Mu. Kau yang peluk kami, jangan biarkan kami berlari daripada-Mu. Tiara nama ya Rasul, tiara para cari wajah, biarkan terus ku cari wajah-Mu.
ada sinar kemuliaan-Mu yang terpancar. Shikiara palaraya, sungguh ada damai-Mu, tenanglah jiwaku bersama-Mu Tuhan. Shikiara bala para. Yes Jesus, ada kelegaan, ada ketenangan di dalam setiap kami. Shikiara pakara payara mashikara wala wala Shikiara pakara para. Bebaskan rohmu untuk menyembah Dia. Shikiara pakara payara. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Allah sungguh maha besar. Shikara pakara payara shikara pala pala. Shikara pakara para. Shikara pakara para. Shikara pakara pala. Mari terus bercakap-cakap dengan Tuhan saat ini. Shikara pakara para. Shikara pala. Kindara pakara. Shikara pala. Shikara pakara. Shikara wala. Shikara. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang sungguh boleh nyata di tengah-tengah kami saat ini. Kami sungguh merasakan bahwa Engkau begitu hadir dan menjamah, dan kasih-Mu sungguh besar bagi setiap kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sama-sama mau belajar dan merenungkan tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus, Engkau yang bekerja, Engkau yang berkarya untuk menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada. Karena kami percaya setiap firman yang Kau taburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan semoga semua apa yang kami pelajari dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini hanya berasal daripada-Mu dan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Amin. Shalom saudara. Jadi kita ambil dari bacaan Injil dari misa hari ini, yaitu dari Markus 2 ayat 21 dan 22. Markus kedua ayat 21 dan 22, saya bacakan. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Kalau udah ada kain yang sudah mulai rusak-rusak, bajunya itu kainnya sudah mulai rusak ya saudara. Itu kalau ditambal dengan kain yang baru, otomatis ketika baju itu semakin ketarik lagi karena kain yang baru lebih kuat, ya maka itu akan membuat lebih koyak lagi. Baju yang sudah rusak itu, kain yang sudah rusak akan jadi lebih rusak lagi, gitu ya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Jadi saudara, kalau kita mau menerima sesuatu yang baru, tentu saja kita juga perlu tentang wadah atau sesuatu yang baru juga. Karena kalau kita tidak baru, tidak pas ya, itu akan semakin merusakkan segalanya, gitu ya saudara. Nah, jadi kenapa Yesus mengatakan ini adalah respon dari kepada para orang-orang Farisi, ya, di mana orang Farisi ini menghakimi kenapa para murid Yesus tidak berpuasa, ya, padahal saat itu adalah saatnya berpuasa ya saudara.
Jadi bagi orang-orang Farisi, puasa ini dijadikan sebuah kebanggaan. Dijadikan sebuah kebanggaan, dijadikan sebuah penghakiman, dan sudah tidak lagi sesuai dengan esensinya. Jadi kalau pada dasarnya saudara, puasa itu untuk apa sih? Puasa itu salah satu tujuannya yang paling utama ketika kita benar-benar mau puasa dan berdoa ya, doa puasa, itu tujuannya adalah untuk supaya kita bisa menemukan apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Buat saudara mungkin yang hari ini belum pernah puasa, saya pun juga adalah berawal dari orang yang tidak percaya bahwa puasa itu benar-benar bisa memperbaiki kehidupan doa. Faktanya apakah ketika kita puasa kita jadi lebih rajin berdoa? Jawabannya enggak juga saudara. Apalagi untuk kita yang pertama kali berpuasa itu biasanya lemas, ngantuk, enggak semangat untuk melakukan apapun. Jangankan mau doa, baru tutup mata aja udah hilang gitu ya, belum sampai doa ini kita sudah ke alam mimpi misalkan seperti itu. Nah, tapi faktanya ya, ketika pelan-pelan mulai dilakukan doa puasa, sesungguhnya mungkin pelan-pelan akan mulai terbiasa ya. Jawabannya adalah terbiasa. Tapi satu hal yang bukan karena terbiasa, apa itu saudara? Karena ketika kita berpuasa terjadi tuntunan Tuhan. Tiba-tiba akan ada bisikan-bisikan ini saya bilang bisikan ilahi, itu bisa dari papan pengumuman yang kita baca, dari artikel yang kita baca, dari berita, kemudian dari perkataan orang lain, yang tiba-tiba itu keras sekali suaranya di dalam hati kita, dan kita tahu bahwa itu adalah apa yang Tuhan kehendaki. Ini yang tidak bisa didapatkan oleh orang yang tidak berpuasa. Nah, jadi sebetulnya itulah esensi dari berpuasa, saudara. Tetapi di masa sekarang atau mungkin di saat itu ya, di saat itu banyak sekali puasa ini diidentikan dengan sesuatu yang layak untuk dipamerkan. Karena mereka merasa bahwa puasa itu adalah sesuatu yang hebat. Kalau orang berpuasa, ya bahkan ada salah satu ayat dalam Alkitab yang berkata bahwa ketika kamu berpuasa, minyakilah rambutmu, cucilah mukamu sehingga orang tidak tahu bahwa kamu sedang berpuasa. Karena apa saudara? Karena orang yang berpuasa mungkin di zaman itu adalah dianggap sebagai orang yang kudus, yang suci, ya, sehingga itu bisa menjadi pengakuan atau kebanggaan buat mereka. Jadi saudara, seringkali sampai hari ini kegiatan rohani malah menjadi make up rohani, ya, bukan lagi kegiatan rohani tapi make up rohani yang seringkali dipakai untuk menutupi bopeng dari aspek kehidupan yang lain. Jadi ketika saudara hari ini mungkin kita punya kegiatan rohani, mungkin kita melakukan pelayanan, mungkin kita rajin datang ke PD dan lain sebagainya. Tentu saja saudara, yang paling penting adalah apakah kita diubahkan atau tidak. Karena kalau kita tidak diubahkan dan itu hanya untuk status, itu hanya untuk story, itu hanya untuk pencitraan saudara, yang terjadi adalah seperti ayat yang tadi kita baca. Nah, jadi saudara, kemarin waktu Natal ya, sekitar tanggal 26 Desember, saya ada posting sebuah story, merepost dari sebuah reels ya, dari seseorang. Jadi orang ini pura-pura nelpon ke Tuhan Yesus ya. Jadi seorang wanita ini pura-pura untuk nelpon ke Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa selamat ulang tahun ya Tuhan, mau kado apa? Kebetulan THR saya baru cair, tapi tolong jangan minta segala sesuatu yang mahal ya Tuhan. THR saya nggak cukup buat beli iPhone, tolong Tuhan jangan minta iPhone, katanya begitu. Ini bercandaan ya. Tapi ternyata di akhirnya Tuhan bilang tidak minta apapun. Dan Tuhan bilang kado terindah bagiku adalah hidupmu. Dan si wanita ini berkata, yang benar Tuhan, hidupku kan Tuhan tahu sendiri. Ya, masa laluku kelam, hidupku sampai saat ini pun masih penuh dosa. Hidupku ini nggak layak Tuhan, kalau mau hidup, hidupnya orang lain aja, jangan hidupku. Nah, dan kemudian sekali lagi ya, ini pura-pura telepon ya, tapi Tuhan pun berkata bahwa yang aku mau adalah hidupmu. Jadi bukan karena kita ini tidak berharga kemudian Tuhan tidak mau, dan Tuhan bilang bahwa berikanlah aku hidupmu karena mungkin bagimu itu tidak berharga, tapi bagiku persembahanmu lah yang sangat berharga. Bukan hidupmu, tapi ketika kamu punya hati untuk mempersembahkan hidupmu, itulah yang berharga buat aku. Dan saudara, ketika akhirnya dipersembahkan hidupnya si wanita ini, Tuhan pun berkata sebelum wanita itu pergi, Tuhan memberikan hidup yang baru. Hidup yang lama, yang terkoyak,
yang sudah rusak itu dipersembahkan kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kehidupan yang baru. Jadi saudara, betapa bersyukurnya kita ketika kita sungguh-sungguh berada di dalam Tuhan, ketika kita terus diperbaiki dan diubahkan untuk semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan banyak di antara kita yang sering melakukan kesalahan-kesalahan besar. Tetapi ketika kita terus untuk mau merendahkan hati kita, bahwa kita ini tidak layak di hadapan Tuhan, tapi kita mau mempersembahkan hidup kita, saudara, Tuhan itu bukan hanya memperbaiki, Dia mau menggantikan hidup kita dengan hidup yang baru. Jadi saudara, janganlah setengah-setengah ketika kita mau punya hidup yang baru, tapi kita masih memegang beberapa hal dari hidup yang lama. Ingat seperti pepatah yang disampaikan Yesus di Injil tadi ya, bahwa kain yang sudah rusak, kalau baju yang sudah rusak, kalau ditambal dengan kain yang baru malah makin merusaknya. Demikian juga dengan kantong yang sudah tua, kalau dikasih anggur baru, maka akan hancur semuanya. Saudara, ini bukan berbicara tentang harus berubah secara instan. Kita semua perlu proses, kita semua perlu waktu untuk kita bisa berubah, ya, diubahkan. Tetapi yang penting saudara, jangan setengah-setengah. Mungkin kita belum bisa berubah total, tapi setidaknya hati kita, niat kita itu bisa berubah 100%. Walaupun tidak mungkin bisa langsung. Orang yang sakit minum obat sekali tidak langsung bisa langsung sembuh, saudara. Tapi yang penting adalah sudah punya niat untuk sembuh. Orang yang mungkin mau menjaga kesehatan tubuhnya dengan mulai berolahraga, mungkin tidak langsung kurus, mungkin penyakitnya tidak langsung hilang. Tapi setidaknya ketika dia punya niat itu sudah terjadi kesembuhan. Walaupun mungkin realisasinya masih perlu waktu. Jadi kalau hari ini saudara, di tahun yang baru ini, mungkin kita melihat di tahun-tahun kemarin, banyak di antara kita yang masih memegang hal-hal yang mungkin sampai hari ini masih, kita tahu itu menjauhkan kita dari Tuhan, ya, kita tahu itu menjauhkan kita dari Tuhan. Tentu saja saudara, kalau kita mau berubah, mari kita berdoa sama Tuhan. Tentu saja ketika kita meminta ini saudara, ya, hati-hati. Karena apa? Karena bisa jadi ketika ini nanti benar-benar dilepaskan, ada rasa sakit yang dialami. Saya masih teringat saudara, di akhir tahun 2024 ya, menjelang sekitar Natal 2024, saya mendengarkan sebuah renungan dan kemudian saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau memang ternyata ada di dalam hidup saya yang sekiranya tidak bermanfaat atau tidak berkenan bagi Tuhan, tolong Tuhan bantu untuk singkirkan. Kalau memang di dalam hidup saya saat ini, tapi yang ada dalam bayangan saya saudara, itu adalah kebiasaan-kebiasaan, pemikiran-pemikiran, ya, mungkin rasa iri, dengki dan lain sebagainya, itu yang disingkirkan. Tapi saya berkata sama Tuhan, Tuhan kalau seandainya ada di dalam hidup saya yang hari ini menghalangi saya untuk lebih dekat pada Tuhan, menghambat saya untuk semakin serupa dengan Tuhan, membuat saya tidak bisa semakin maju di dalam perjalanan saya bersama dengan Tuhan, tolong Tuhan bantu untuk singkirkan. Saudara, kalau kita mungkin hari ini membuka sebuah Hansaplast, kita tempel di tangan, kemudian langsung kita tarik lagi, mungkin itu tidak akan terlalu sakit. Tapi saudara, ketika Hansaplast ini ya sudah menempel terlalu lama sampai berakar kuat di kulit kita, begitu kita tarik, itu segala macam bakteri, luka, bahkan rambut dan kulit-kulit luarnya ikut tercabut semuanya saudara. Ya, dan itu namanya waxing gitu ya. Nah, kenapa? Dan itu rasanya adalah sakit sekali saudara. Kenapa? Karena sudah terlalu dalam, terlalu melekat. Segala sesuatu yang terlalu melekat ketika kita lepas saudara, ya. Segala sesuatu yang melekat ketika kita lepas dengan begitu keras, itu akan sangat sakit. Dan ketika kita minta sama Tuhan untuk melepaskan kebiasaan lama kita, mungkin Tuhan bukan hanya melepaskan kebiasaan kita, tapi juga orang-orang yang mungkin ada di sekeliling kita yang selama ini menghalangi kita. Mungkin juga ada dengan kegiatan-kegiatan yang selama ini menghalangi kita. Dan ketika kita minta itu saudara, Tuhan hanya mau kita benar-benar punya kehidupan yang baru. Dan ketika itu dicabut, mungkin itu akan terasa sakit, tapi percayalah saudara, sakitnya hanya sementara. Tapi Tuhan tidak akan tinggal diam, Tuhan akan cepat memulihkan, dan Tuhan akan membuat hidupmu jauh lebih indah. Jadi saudara, pelan-pelan saja, yang penting kita punya niat yang tepat untuk kita mengubah kehidupan kita.
ketika hari ini kita sudah terdorong, sudah terpanggil untuk menjadi pribadi yang lebih baik, berdoalah saudara, supaya Tuhan menuntun kita, mengarahkan kita, menjagai kita, dan menjauhkan kita dari segala hal yang tidak baik. Dan paling penting adalah satu saudara, motivasi. Kita tidak pernah bisa melihat orang yang ngomongnya bagus, belum tentu hatinya bagus. Orang yang bertindak bagus, belum tentu motivasinya tepat. Jadi saudara, kita tidak pernah bisa dan tidak pernah boleh menghakimi orang lain, hanya Tuhan yang mengerti motivasi hati kita. Makanya itu, mintalah Tuhan untuk terus membantu kita menyelidiki hati kita, karena kita tahu saudara, hanya Tuhan yang tahu kedalaman hati kita, bahkan Dia mengenal kita lebih daripada diri kita sendiri. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Kita hayati benar-benar kata-kata ini saudara. Selidiki aku, Tuhan, selidiki hati kami Tuhan. lihat hati. Kau yang mengerti setiap hati kami, setiap pemikiran kami. Kau yang tahu apakah motivasi kami untuk mencari pujian, untuk mencari ketenaran, atau untuk mencintai Kau. Hanya Engkau yang layak menilai kehidupan kami. Dan kami mau serahkan itu hanya ke dalam tangan. Tersembunyi bagimu. Sungguh Tuhan, kami sungguh telah melihat betapa banyak kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang tahun kemarin. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan kami percaya bahwa tahun-tahun ke depan Kau akan tetap baik dan tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kau tahu Tuhan, setiap kami saat ini masih berjuang. Kami berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kami berjuang untuk memiliki kehidupan yang baru. Namun kami ingin tahu Tuhan, supaya Engkau tahu bahwa kami mau tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Benar Tuhan, kami mau terus berjuang di dalam Engkau Tuhan. Kami tahu ini tidak mudah. Kami tahu tantangan kami begitu banyak. Kami tahu mungkin di antara kami yang masih berjuang dengan amarah, dengan emosi. Kami punya banyak-banyak hal yang mudah menyulut sumbu-sumbu kami yang pendek ini Tuhan. Ketika kami yang mungkin saat ini masih dilanda ketakutan untuk berkata jujur karena kami takut dihakimi, karena kami takut dihina, karena kami takut dimarahin, karena kami takut dihukum, membuat kami untuk tidak mengatakan kebenaran, kami tahu Tuhan bahwa ini juga tidak mudah. Bagi kami yang saat ini juga tidak bisa terbuka, karena begitu banyak kepahitan dan luka yang kami pegang dalam-dalam,
Seorang anak yang tidak berani terbuka pada orang tuanya. Seorang suami yang tidak berani terbuka pada pasangannya karena takut membuat pasangannya kepikiran. Seorang istri yang memendam semuanya sendirian karena merasa bahwa anaknya belum layak untuk menerima curhatan, suaminya sudah terlalu lelah dan sudah terlalu banyak pikiran. Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu setiap pergumulan kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu setiap apapun yang hari ini menjadi beban dalam hati kami, Tuhan. Yang mungkin masih mendorong kami untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Engkau. Tuhan, kami mau berdoa saat ini. Kalau seandainya ada, Tuhan, luka-luka, trauma masa lalu yang masih ada di dalam hati kami dan masih sulit untuk hilang, bahkan terlebih lagi banyak di antara kami yang tidak menyadari. Tuhan, saat ini kami mau pegang dada kami. Kalau ada penghalang-penghalang itu yang ada di dalam hati kami, Tuhan, kami mohon supaya Tuhan yang bantu kami untuk kami boleh merilis ini, kami boleh melepaskan ini. Dan kalau mungkin kami belum sadari, kami percaya Tuhan Engkau yang akan menuntun setiap kami supaya pelan-pelan kami menyadari luka ini, rasa tidak enak ini Tuhan, dan pelan-pelan akan menuntun kami untuk bagaimana kami bisa pulih Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, Engkau bukan hanya menuntun kehidupan kami, tapi Engkau juga memulihkan hati kami, memulihkan kehidupan kami, bahkan memulihkan apa yang terjadi di masa lalu kami. Dan yang paling penting kami percaya, masa depan kami ada di dalam tangan yang tepat bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sungguh rindu untuk semakin hari boleh semakin menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, punya kehidupan yang baru, boleh menjadi terang bagi banyak orang, dan tentu saja semakin hari kami boleh semakin rindu untuk mencintai Engkau dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Benar Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sejenak boleh kami dengarkan pagi hari ini. Biarkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu, karena itulah yang Kau kehendaki dalam setiap kami. Benar-benar biarlah di tahun ini Tuhan Yesus, kami punya resolusi, yaitu menjadi pribadi yang baru, pribadi yang Tuhan kehendaki, pribadi yang lebih baik lagi. Seperti Tuhan boleh ciptakan setiap kami semuanya serupa dengan gambar Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami dan biarkan Engkau meneguhkan kami sekali lagi hari ini. Bagaimana kami untuk setiap harinya kami terus melekat kepadamu. Terima kasih Bapa, kami boleh selesai berdoa pagi hari ini. Tapi kami percaya kasih-Mu terus melingkupi kami. Kuasa-Mu akan terus menaungi setiap daripada kami. Dan berkat-Mu akan terus berjalan memberkati setiap daripada kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarkan kami bersatu hati semuanya. Kami boleh serahkan, kami boleh panjatkan setiap doa, pujian dan penyembahan kami hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai juru selamat kami yang hidup sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih para viewers GMJ yang sudah terus dengan setia, dan biarkan sepanjang hari ini berkat Tuhan menyertai kita semuanya. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. God bless.